Oke, ini dia game pertama dari 5 game yang bakal dimainkan pada hari ini. Ini dia Erangel pertama dan juga kedua, dari dua yang bakal dimainkan untuk hari terakhir kali ini. Tampaknya arah pesawat pun cukup sulit dimainkan untuk tim-tim lain, tapi untuk tim-tim dari Indonesia harusnya nggak terlalu sulit. Kecuali BTR. BTR memiliki PR cukup berat, yaitu farm mungkin bakal diisi oleh KP dan juga Footballis. Kalau Footballis yang ngambil bagian-bagian ujung farm, tapi harusnya Footballis bakal langsung menuju ke arah Novo dan BTR hanya bertemu dengan tim KP yang lagi menuju ke arah Milta. Wih, ada Nova. Nova itu juga turun di dekat rumah 12 dan scrappingannya yang bertetanggaan dengan farm. Iya, Jadi harus hati-hati banget karena mereka bakal rebutan mobil nih. Bakal rebutan mobil terutama buat KP yang akan turun di arah Milta dan buat Nova yang biasa turun di scrappingan antara Pochinki dan juga farm. Oke, kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah menuju ke arah bagian-bagian kota mereka masing-masing. Dari tim Bluebees yang mengisi daerah Zarki kali ini ya. Kemarin tuh yang ngisi ASL bukan sih? Wait. Ini circle yang kita tunggu-tunggu dari hari pertama PMGC, Flo. Ayolah, gue udah kangen banget lihat begal-begal maut dari Indonesia. Betul, tapi lihat Airwolf tertabrak ternyata sama Konena Power, mereka turun di arah Milta. Oh enggak. Enggak, satu pemain mereka turun di dekatnya Super Una. Itu SMB Pak, bukan Milta. Astaga, gue mau bilang SMP kenapa gue bilang Milta ya? Tapi untungnya Super Una yang menang. Dari Gonzo mengambil senjata, Super Una mengambil kendaraan dan langsung cabut menuju ke arah SMB. Yang berarti Airwolf lengkap 4 anggota mereka. Zuxi yang pede banget tuh, pindah ke bagian ujung. Ya, dan Zuxi langsung nyebrang mengamankan jalur rotasi dari Red Aliens juga tentunya. Oh, Ini dia. Bentroknya di arah gue SMB. sebagai pendukung tim Indonesia, Indo Pride, gue pengennya ke arah SMB. Ya, ini SMB Airwolf punya kontrol area yang bagus, apalagi kalau misalkan mereka ngontrol di kalau ke arah towernya gue rasa itu riskan banget karena ketembak dari bukit seberangnya SMB. Better tuh kalau mereka ngontrol di apartemen U itu mereka pegang atau di arah rumah satelit itu mereka pegang, itu bakal licit banget, tapi sepertinya di arah rumah ujung jembatan sebelah kiri kali ini akan ada fight antara DR juga Cosmos dari tim Secret G yang sudah mulai naik, granat sudah mulai dilempar, step sudah mulai terdengar, dan dari Race juga bakal langsung menuju ke bagian rooftop kali ini. 4 orang dari Secret G sudah berada dalam satu titik yang sama, ada lemparan nades dari Slim yang ada di bagian rumah sebelah kanan. Race sendirian aja dan belum ada commit push dari Secret G untuk naik ke atas, ke arah atas. Kita bakal kayak juga dari tim TSG, tampaknya terkena beberapa bom lemparan dari tim DA, lumayan low tapi nggak sampai ter-take down. Kedua tim ini cukup berbahaya mainnya karena dari kedua tim ini memiliki perolehan poin cukup tinggi dan lagi balap-balapan, tapi Soulless merupakan seorang Cosmos. Keinginan Cosmos tampaknya harus di-fast terlebih dahulu kalau TSG pengen nge-push DA ke atas. DA memiliki keunggulan lebih besar karena dia udah nge-split. Tapi PR satu, kalau sampai mereka nge-rush ke bagian atas, ini bakal jadi PR bagi DA karena bakal kehilangan satu member mereka. Cuma selama TSG ragu, ini keunggulan untuk tim DA yang udah mengelilingi tim TSG. Karena susah banget ini buat naik ke atas. Splitnya DA itu udah rapi banget, di arah mercusuarnya ada, terus di sniper towernya ada, di rumah ini juga ada di bagian rooftopnya. Jadi ini dia mereka kayaknya udah mulai commit, 2 orang bakal naik ke bagian lantai 2, 1 orang sudah menuju ke arah pojok, tapi di arah kiri mereka ada Bluebees, ada Zeus juga yang ada di sekitar Verifier, ada tembakan-tembakan dari bagian mercusuarnya. Race pun akan melempar satu utility dan gue gak ngerti apa yang dilakukan sama Solus. Dia keluar dari sniper towernya, dia menuju ke bagian belakang dari truk dan menerima damage yang cukup banyak dari Secret Jin. Dia berusaha memotong ini pas, jalur ke depannya. Jalur ke depan ke arah jembatan. Takutnya ada yang nge-rush ke bagian bibir pantai dan turun ke bagian lower ground. Betul. Solus itu datang bukan dari rumah jamur, berarti dia datang dari tengah jembatan. Tengah jembatan tadi, tapi kita bakal lihat ledakan yang menok diri sendiri. Oke, ini 2 kali dia kayak gitu. Kemarin kayaknya deh. Iya, kemarin juga ada kejadian yang hampir sama, cuma gue lupa itu Secret Jin atau bukan. Iya, gue juga agak lupa nih apakah Secret Jin atau bukan. Tapi kita bakal lihat sih serangan juga dari permainannya tim TSG. Mereka sudah melakukan revive, sudah mulai tertekan juga oleh tim lain. Tapi tampaknya Soulless ke take down. Cosmos langsung pulangkan seorang Soulless. What happened dengan tim DA? DA sebenarnya keluar juga dan Race bakal tertumbang kali ini. It's a disaster untuk tim DA karena mereka kehilangan 2 member mereka. Silas dengan Tom Gun coba untuk take down anggota-anggota dari tim TSG. Tapi kali ini malah DA yang ditekan habis oleh tim TSG. Tapi kita bakal lihat dari Silas apakah bisa membalikan keadaan. Spray down lagi. Dapetin 2, dapetin 3 kali enggak. Hampir 3, tapi ternyata hampir tidak pernah cukup. Karena mereka bakal pulang ke arah lobby dan 4 poin untuk tim TSG tanpa kehilangan satu pun member mereka. Gue gak ngerti ketiga dari circle-nya menuju ke arah sebelah kiri. Masih nyangkut di pinggiran-pinggiran tebing sekitar rumah 12 untuk pola utama dari Erangel. Iya, kita bakal lihat juga dari tim RQ tampaknya El Clasico kembali dengan tim Bigetron Indonesia. Di atas mereka juga ada tim Airwolf yang nge-split ke 2 titik berbeda. Harusnya ini bakal jadi circle yang lumayan enak bagi tim Airwolf. Mereka udah masuk terlebih dahulu, mereka sudah menguasai zonanya juga dan mereka punya vision ke semua arah.
kebagian BTR punya vision, kebagian SMB punya vision, dan mereka tinggal mencari ya posisi-posisi mana saja yang kosong untuk mereka isi di circle keempat ketika muncul. Betul, sementara dari RRQ memperluas jarak kontrol mereka. What a shot. Wow, dapat satu orang headshot dari Ernie. Menjatuhkan Luxi di bagian dalam dari rumah ini. Kontrol areanya RRQ, bahkan bisa ngelihat 2 player dari Aerolov yang lagi nge-split juga. Gue suka banget position dari tim RRQ. Terlepas mereka menjadi pesaingnya tim BTR, Yap. gue merasa positioning mereka sekarang bagus banget, ideal banget. Pisah ke 4 titik berbeda, ngebuka vision ke 4 angle berbeda, dan tidak ada tim yang bisa menghajar mereka tanpa tertembak terlebih dahulu oleh tim RRQ. Oke, Footballis kayaknya bakal masuk ke perangkapnya Aerolov karena 2 player mereka terpisah menjadi 2 titik yang berbeda. Circle-nya sangat menguntungkan. Ini harus ada regroup yang cepat dilakukan sama Aerolov. Mereka nggak boleh terlena dengan split yang seperti ini. Mungkin mereka bisa ngambil satu bukit sebelum menuju ke arah tempatnya 2 player lain yang udah masuk ke dalam circle. Ambil low ground-nya. Ambil lower ground-nya, betul. Bonyokin ambil tim lower lain ground-nya. dulu, bonyokin apa cobain ancurin mobil-mobil dulu, baru mereka bergabung dengan teman-temannya lalu membentuk formasi lebih dempet. Ya, sekarang circle-nya mereka udah mengenakan banget. Yang nggak enak adalah tim-tim yang belum menyeberang di jembatan sebelah kiri. Ini masih chaos banget. IC berhasil diamankan. Kali ini Tukai langsung bangkit dan akan menembak satu mobil lagi yang lewat sudah menuju ke bagian tengah dari jembatan. Abeli selamat. Namun sepertinya 2 player lainnya masih tertahan karena satu sedang terkena knockdown. Mereka berusaha untuk menyelamatkan satu player mereka supaya mereka bisa bertahan hingga akhir dengan 4 player ataupun jumlah player terbaik yang bisa mereka lakukan sampai akhir nanti. Betul, sampai tapak kita bakal kayak ini. Sedikit replay ya dari seorang Zeus IC menumbangkan satu player dari tim TSJ, dan kita penasaran juga ya dari beberapa tim yang bermain, mereka sedang dalam posisi yang cukup berbahaya. Mengingat sekarang ini semua tim perlu mengamankan posisi mereka, dan 2K menjadi orang terakhir dari tim TSJ untuk bertahan pada Tapi game kali berapa ini. lama mereka bisa bertahan? Itu dia. Blue Zone-nya sudah mulai bergerak. Kalau mau nyebrang pakai mobil, mereka harus naik ke jembatan. Ini YOLO banget, bahkan Tukai tidak ingin melakukan healing. Zeus, 2 player mereka sudah mulai menuju ke bagian yang lebih dalam lagi, dan Wah, Archer Abeli. nyebrang. Archer nyebrang tanpa permisi. Mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di arah jembatan, di arah ujung jembatan. Dan mereka lebih milih untuk rotasi, tapi kali ini Tukai berhasil memotong rotasi dari tim Zeus secara komit. Sudah mulai terbakar Healing. baginya. Ziol pun masih bertahan. Tukai harus mendapatkan momen untuk melakukan healing karena dia menjadi last man standing. Nades bakal dilempar menuju ke arah Tukai, akan meletup, dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Zeus hanya bisa bertahan BTR dengan Luxi, Aerowolf dengan kondisi lengkap 4 anggota mereka, dan juga dapetin tempat zona, enak banget. Oke, dan kali ini kita lihat posisi Aerolov benar-benar prima banget, men. Ini kalau Aerolov bisa ngontrol bukit ini, mereka bisa dapetin WWCD pertama mereka di sini. Let's go! Hashtagnya Indopret, dan oh my god, Luxi, last man standing dari Red Aliens langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Not good untuk BTR, tapi nice try karena mereka mendapatkan hashtag 6. Betul, kita bakalan kesana juga di tim Aerowolf. Meskipun 0 kill, mereka juga punya posisi yang sangat enak kali ini. Kita doakan bersama juga Aerowolf bisa memaksimalkan game kali ini. Game pertama, mood booster of the day. Tampaknya Aerowolf juga memiliki zona yang sangat enak, high ground, dan juga beberapa perpohonan yang bisa mengcover mereka. Tim-tim lain yang terlalu terbuka malah. Kita lihat kali ini Aerowolf, dapatkah mereka memaksimalkan tempat prima pada zona kali ini. Di bawah mereka, Tim 4AM, Navi pun pulang, 5 tim tersisa. Kita bakal lihat apakah bisa menyayur tambahan lagi. 4AM tampaknya juga menjaga posisinya tim Navi dan juga tim Aero, karena mereka menjadi orang terdepan di antara 3 tim ini. Itu posisinya 4AM, itu yang paling enak. Mereka di tengah dapat Kill. check, dan Spawn berhasil mendapatkan 1 orang. Bill Eleven berhasil diamankan kali ini. Renal Ray bakal langsung spray dengan M249. Dia berhasil mendapatkan kill tambahan untuk Aerolov. 2 kill sudah mereka bukukan, dan Navi dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Aerolov, tapi sepertinya bakal cuek bebek, bodo amat. 1 orang berhasil di takedown dari 4AM di arah shake-nya. Akan mendapatkan tekanan. Nova sudah bisa dan mendapatkan view ke arah tim 4AM. Namun masih terjebak karena angle view-nya tidak terlalu dalam untuk melihat bagian inti dari dalam shake-nya. Semua tim udah bonyok kecuali Aerowolf Limax. Let's go, man. Zona, please ke Aerowolf kali ini. Aerowolf, please, you can do it. Ini Ayo. game yang penentu banget. Karena kita bakal sekarang dari jumlah anggota lain yang mulai Oh, dapat terkikis satu lagi. kali ini. Potato, 3 poin untuk tim Aerowolf, termasuk juga top 4. Para boy akan terkunci dan memakan sakit Blue Zone, dan kena oleh seorang Span yang menjadi lini depan dari tim 4AM. Betul, 4AM masih berusaha bertahan. Mereka mendapatkan shake-nya juga. Aerolov perlahan pasti bergerak. Mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Ini permasalahan antara 4 tim yang tersisa. Nova hanya mengisahkan 1 player Zonanya mereka. tidak ke Aerolov. Ini 4-2-1-1. Aerolov butuh menembus ke arah 4AM. Kalaupun mereka pengen nabrak ke arah 4AM, menurut gua aman. Karena dari venti shake-nya itu nggak bisa sambil nembak. Betul, mereka nabrak lalu mereka membom ke dalam ataupun Betul. menjaga. Ketika mereka ngebom, mereka siap-siap untuk 4AM lari keluar. Let's go, man. Ini momennya buat Chicken. Ini momen buat Chickennya Aerolov Limax. Let's go, Betul. kalian bisa. Dukung guys, Indo Pride. Let's go di spam. Ini kalau Chicken, Waduh. chance-nya sangat terbuka untuk Aerolov.
masuk ke top 16. Karena masih ada 4 game lagi, tampaknya dari tim Nova sudah pulang ke arah lobby. yes, man. Top 3 tim Aerowolf. Aerowolf sudah menggunakan kendaraan untuk porting di ujung jalan, mengambil tempat yang paling kosong kali ini, tempatnya tim Nova. Dan langsung melakukan smoke setup, porting dan juga pengkuncian ke arah tim 4AM dari dalam Shack. Suk nekat. Dia udah ngebuat wall smoke, dia bakal langsung menembus pertahanan dan smoke-smoke yang udah dia buat. Sementara di 2E masih merangkak. Ada Super Uno yang bakal menjaga juga pergerakannya. Smoke bakal langsung ada spray through the smoke dan Renare berhasil mencetakkan satu pemain dari tim 4AM. Hanya menyisakan smoke di bagian tengah dari smoke di bagian tengah dari jalan ini. 4 punggawa dari Aerowolf masih bertahan, apakah bisa mendapatkan rata. 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby top 2 untuk Aerowolf Limax. Kalau kita lihat dari jumlahnya, ini bakal menjadi WWCD untuk tim Aerowolf. Limax hanya menyisakan D2E yang seorang diri masih merangkak, masih ngepron. Seorang diri aja, sementara 4 player dari Aerowolf akan mencari di manakah satu player yang tersisa ini. Betul, ini fix-fixnya Aero Chicken karena tinggal 4 lawan 1 posisi setengah pun center zone sudah dikuasai oleh tim Aero dan ARQ. Kayaknya cuma bakal coba nyari kill tambahan ataupun coba lama-lamain gamenya aja. Waspaw pakai mobil tampaknya melihat, tapi kenok kali ini. Gak masalah karena Chicken sudah pasti untuk Aerowolf. Winner chicken dinner untuk Aerowolf Limax. 4 minggu kita menunggu chicken untuk Aerowolf dan akhirnya Aerowolf mendapatkan chicken pertama mereka. Congratulations. Walaupun kill tidak terlalu banyak, tapi 4 player mereka utuh hingga akhir dan yang kenok tadi nggak ke end.